Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunga mawar, bunga melati. Kita bersua kembali. Bagaimana Idul Fitrinya sahabat? Alhamdulillah, kita masih di bulan Syawal 1442 Hijriah. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan kepada kami berkenaan dengan tayangan kami sebelumnya, makna Idul Fitri. Dan hari ini, alhamdulillah, salah satu sahabat studio Quran hadir bersama kami, Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? Sehat ya? Dan keluarga? Terima kasih sudah hadir. Ya. Sahabat, banyak pertanyaan kepada kami mengenai bagaimana caranya spirit Ramadan yang kemarin baru saja kita tinggalkan dijaga sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Ada durasi 11 bulan kita menjumpai Ramadan yang akan datang. Bagaimana BS? Kita menjaga kesucian, spirit, berbuat baik untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu mahalul khotta wa nisyan. Jadi betapa sulitnya kita untuk menjaga kesucian diri kita. Yang sudah kita upayakan, kita melakukan ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya sampai berjumpa dengan Idul Fitri. Tugas kita sekarang adalah menjaga sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit. Ya, sangat sulit bagi kita untuk menjaga diri kita sebagai manusia yang tempatnya salah dan lupa itu tetap menjaga kesucian. Ya. Tapi ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita insya Allah bisa. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ya, Imam Muslim, hadis yang ke-133, nah, di sana menyatakan bahwa as-shalawatul khamsah, yaitu salat yang 5, ya, dari mulai Isya berjumpa dengan subuh, lalu subuh berjumpa dengan lohor, ya, lohor atau zuhur, lohor bertemu dengan asar, asar bertemu dengan maghrib, ya, Islam. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat berjumpa dengan Jumat lagi, ya, ini mingguan, usbu'i, yang tadi kan harian. Wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ketemu dengan Ramadan lagi, ya, tahunan. Mukaffiratun ma bainahunna, menjadi pelebur dosa, ya, pelebur dosa di antara keduanya. Jadi dari kita sholat Isya sampai ketemu sholat subuh, dosa-dosa kecil kita Allah lebur. Dari sholat subuh ke sholat zuhur, dosa-dosa kecil kita Allah lebur. Ya. Dari zuhur ke asar, dosa-dosa kecil kita Allah lebur. Terus begitu, ya, dari sampai asar ke maghrib, maghrib ke Isya lagi. Allah lebur semua. Jumat kali ini ketemu Jumat yang akan datang juga sama. Dosa kecil kita Allah lebur. Bahkan dari Ramadan ke Ramadan, dosa kecil kita Allah lebur. Tapi ada syaratnya. Izastuni batil kabair. Selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Nah, itu. Artinya kalau dosa-dosa besar itu kita lakukan dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dosa-dosa kecil kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ke salat tidak menjadi pelebur dosa, Jumat ke Jumat tidak menjadi pelebur dosa, Ramadan ke Ramadan juga sama, tidak menjadi pelebur dosa. Maka untuk menjaga, ya, kesucian kita, Ramadan ini ketemu Ramadan yang akan datang, jauhi dosa-dosa besar.
Nah, pertanyaannya sekarang BS, bagaimana kita mengetahui dosa besar dan dosa kecil? Ya. Dosa besar dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan istilah al-kabair. Ya, al-kabair, dosa-dosa besar. Dan untuk dosa-dosa kecil itu disebut dengan as-sayyi'at. As-sayyi'at. Ini kita bisa lihat di surat keempat, An-Nisa ayat ke-31. Mbak ini di Quran, di handphonenya ada ini ya, program Quran. Surat An-Nisa, terjemahan surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, Ya. surga. Jadi in tajtanibu kaba'ir, gitu kan? Jika kamu menjauhi dosa-dosa yang besar, gitu ya? Ya. Ma tunhauna anhu, ya, yaitu dosa-dosa yang telah Allah larang kepada kalian, ya, untuk melaksanakan, untuk mengerjakan. Nukaffir ankum sayyiatikum, ya, kami akan melebur atau menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi al-kabair dan as-sayyi'at. Wa yudkhilkum mudkhalan karima. Kemudian Allah akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi dosa besar itu jika kita jauhi maka akan melebur dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kecil kita tidak akan dilebur oleh Allah ketika kita melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu, Bes. Iya. Apa aja contohnya? Dosa besar, dosa yang paling besar yang Allah sampaikan di Quran, bahkan Allah tidak akan mau mengampuni adalah syirik. Syirik. Menyekutukan Allah. Iya, asyirku billah. Menyekutukan Allah. Kita lihat di surat keempat An-Nisa ayat ke-48. Masih di Quran surat yang sama ya, Ya. surat An-Nisa ayat 4, ayat 48, terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Iya. Ya. Jadi jelas ayatnya ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Ya. Kepada siapa? Lima yasha. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tadi diantaranya adalah orang yang menjauhi dosa besar, kemudian dia sholat, dari sholat ke sholatnya Allah ampuni dosa-dosa sayyiatnya, dari Jumat ke Jumatnya Allah ampuni dosa-dosa sayyiatnya, dari Ramadan ke Ramadan juga Allah ampuni dosa-dosa sayyiatnya. Kalau tadi udah satu, kita tahu dosa besarnya syirik. Ya. Pasti Mbak Dini, saya, dan sahabat pengen tahu apalagi selain syirik. Yang selalu Allah gandengkan dalam Al-Quran itu setelah syirik itu adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kan kalau di Quran itu Allah gandeng itu, ya, antara larangan kita menyembah Allah dengan syirik, ya, Allah, kita syukurkan Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua itu satu paket. Surat keempat ayat 36 contohnya. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, dalam surat ke-17 ayat ke-23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah suruh kita menyembah Allah tanpa ada kesyirikan. Ya, dan Allah suruh kita untuk berbakti, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Artinya apa? Dosa syirik itu dosa yang Allah sangat murkai. Allah tidak akan ampuni, dan juga dosa kita tidak berbakti kepada kedua orang tua.
Kebalikan adalah itu dosa kita uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini besar sekali ini. Ya Allah tidak akan ampun. Jadi gimana Bes? Jadi kebetulan ingatnya cerita teman. Jadi dia ngerasa salah sama orang tuanya. Dia udah keburu meninggal gitu. Jadi dia nggak sempat minta maaf, tapi sekarang jadi dia kesel banget. Jadi dia waktu sempat curhat lah gitu. Kira-kira apa nih yang harus aku lakuin gitu. Dia mau minta maaf tapi udah nggak bisa lagi. Dia kesel banget, ngerasa durhaka sama orang tuanya itu. Kalau gitu gimana Bes? Iya. Kegalauan semacam ini banyak dialami oleh orang-orang masa kini, bahkan orang masa lalu. Jadi ada kisah pernah orang-orang Arab pegunungan, ya, kalau disebutnya Arab Badui, ya, mereka turun gunung terus menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, hal baqiya min birri abawaya ba'da mautihim, adakah cara bagi kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Ya, karena waktu masih hidup tadi belum berbakti, atau memang bukan cuma nggak berbakti tapi durhaka gitu kan, baru tersadarkan diri setelah sudah wafat kedua orang tuanya gitu. Iya. Jadi kalau sudah tiada baru terasa gitu ya. Iya. Rasul jawab, "Na'am." Iya, ada. As-salatu alaihim. Yang pertama adalah doakan keduanya. Ya, doa. Jangan putus doa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu wastighfaru lahuma ba'da mautihim. Mohonkan ampun setelah kewafatnya. Ini satu paket nih, doa mohon ampun ini satu paket. Ya, Allah sudah kasih kita pengajaran ya di surat ke-17 ayat ke-24 itu. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan kalau di ayatnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Dilengkapi menjadi doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbighfirli, ya Tuhan, ampuni aku. Ya. Terus ampuni dosa Dan dosa kedua. wali-walidayya, dan dosa kedua orang tua. Ya. Warhamhuma, ini doa. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Ini satu paket. Jadi ajarkan doa ini kepada anak-anak turunan kita ini. Biasakan, jangan sampai tidak membaca doa ini. Ya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah wal infadu ahdihima ba'da mautihim. Ya. Orang tua kita dulu masih hidup punya hutang enggak? Atau punya janji yang belum terpenuhi, atau punya nazar yang belum terbayar, ya? Atau tadi ada kifarat-kifarat yang belum terselesaikan, ya? Maka tugas kita adalah untuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita, untuk menebus kesalahan kita kepada mereka, ya. Maka kita bayarkan hutangnya, penuhi janji-janjinya, bayarkan nazarnya semuanya. Ini, ya. Dan yang keempat kata Rasulullah, wasilatul lati la tusallu ila bihima ba'da mauti. Sambung tali silaturahmi dengan yang dulu orang tua kita sambung silaturahminya, ya. Orang tua kita punya kakak adik, berarti kan paman dan bibi kita. Orang tua kita juga punya orang tua, berarti kakek nenek kita. Orang tua kita punya sepupu, ya, dia punya ponakan, dan semuanya ada hubungan hubungan pertalian dengan kita, hubungan karena darah atau hubungan karena perkawinan, ya, perkawinan. Sambung silaturahmi dengan mereka. Dengan kita nyambung silaturahmi dengan mereka itu berarti kita sedang menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Inilah cara kita untuk membayar. Dan yang kelima kata Rasulullah, wa ikramu siddiqihima ba'da mautihima. Hormati teman-temannya. Orang tua kita bergaul dengan siapa? Ya, kalau beliau ngaji majlis taklimnya di mana? Teman-teman halakohnya siapa? Teman kerjanya siapa? Pokoknya sahabat-sahabat orang tua kita itu kita hormati mereka.
Dengan menjalankan 5 ini, 1 mendoakan, 2 memohonkan ampun, yang ketiga membayarkan hutangnya, memenuhi janjinya, yang keempat menjalin silaturahmi dengan keluarga besarnya, dan yang kelima menghormati, memuliakan teman-temannya. Maka dengan cara ini insya Allah kedurhakaan kita kepada mereka saat mereka masih hidup akan diberikan ampunan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar kita. Mbak Dini bisa sampaikan ke teman-teman kita ya. Insyaallah Nanti ada lagi mungkin Mbak Dini yang mau disampaikan berkaitan dengan dosa besar. Jadi tadi itu kalau itu yang Mbak Dini ya, kepada orang tua ya, dosa besar. Kalau kepada seperti kita nih, manusia, dosa besar misalnya, mohon maaf nih, kadang ada kita nggak sengaja berbuat salah, atau orang lain nggak sengaja atau gimana, kadang suka nemuin kayak gini nih Mbak, saya nggak bakal maafin sampai saya mati. Atau ya suka nggak Mbak Dini? Ya, aku juga dengar gitu. Udah dimaafin tapi kayaknya nggak ikhlas dari gestur tubuhnya, dari itu khawatir dosa kecil kita nggak hapus karena tadi ada dosa besar, apakah itu hanya bagi orang tua atau ada buat sesama kita gitu. Iya. Jadi karena mungkin bisa jadi ya sama suami atau sama jadi ini perkara yang nanti sangat ditakutkan oleh orang-orang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi selain tadi dosa besar yaitu syirik yang harus kita mohon ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa-dosa yang Allah tidak akan ampuni. Ya, kita minta kepada Allah, Allah nggak ampuni, kecuali kita harus menyelesaikan kepada orang yang bersangkutan, yaitu tadi dosa muamalah kita ini. Jadi kita bergaul ya dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang tersakiti dengan kita. Ya, tersakiti itu kan dengan banyak hal, dengan kata-kata kita, dengan lisan kita tadi ya, kata-kata, dengan tangan kita, atau bahkan kedip mata kita aja bisa menyakiti orang. Sekarang komen-komen di sosmed, Iya. kita nggak sadar. Ini juga di dalam riwayat Muslim di hadis yang ke 6522. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat yang begini, atadruna manul muflis? Gitu. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kira-kira kalau menurut Mbak Dini atau ini, siapa yang bangkrut itu? Orang yang lagi usaha nggak balik modal, jangankan untung, Iya. nggak balik modal. Sama dengan sahabat, ya. Fayaqul, maka sahabat berkata, al muflisu finna man la dirham wala mata. Ya. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang lagi, nggak punya dirham dan nggak punya perhiasan, sudah semuanya habis. Ya. Faqal, maka Rasul terus memberikan penjelasan. Al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wasiyamin wa zakatin. Ya. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan bangga membawa pahala sholat, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama haja. Nanti datang juga orang-orang yang pernah dulu kita sakiti dengan lisan kita. Kita caci maki mereka. Sakit hati, belum ada kata maaf. Ya. Wa qadzafa hadza. Datang juga nanti orang-orang yang pernah kita tuduh. Ya, tuduh. Saat ini kita mungkin nggak menuduh langsung, tapi kita memviralkan, men-share berita-berita yang nggak jelas dari mana tentang seseorang, tentang rezim misalnya, tentang apa saja gitu kan, kita nggak ngerti itu berita bener nggak, foto masa lalu atau mungkin diedit-edit, kemudian semuanya terus kita viralkan, kita nuduh ini orang nggak bener, begini, hati-hati ya, itu datang pada hari kiamat ya. Lalu wadoro bahasa orang yang pernah kita pukul, kita lukai. Kalau begini mukul, kalau tangannya begini nampak, kalau tangannya begini jita, kalau tangannya begini, nah, itu semua tetap dalam kategori doro bahan. Ya.
Apalagi wasafaka damahada, yang pernah kita lukai sampai darahnya keluar. Apa saja banyak itu ya. Tabrak lari misal. Orang nabrak kucing berhenti. Dia panik, buka kaos, ambil kucingnya bawa pulang dikubur di rumah. Tapi nabrak orang, kabur. Waspada ya. Dan ada lagi mungkin yang sering kita lakukan tanpa kita sadari adalah wa akala malaha, yang memakan harta orang lain ya dengan cara yang batil. Kita tuduh, oh ini koruptor, oh ini pencuri, oh ini perampok. Sementara kita juga ada hak orang lain dalam harta kita yang tidak kita keluarkan. Kita nggak zakat, kita nggak infak, kita nggak sedekah. Dalam harta kita, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dalam harta kita ada hak orang lain yang minta maupun yang nggak minta. Kalau kita itu kita makan, nanti mereka datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Ya, maaf sudah nggak berlaku, hubungan kekerabatan sudah nggak berlaku. Ya, maka kemudian Allah bilang hadza min hasanati wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ini kebaikannya buat kamu, ini pahala sholatnya buat kamu, ini pahala zakatnya buat kamu, ini pahala puasa buat kamu. Semua pahala-pahala yang sudah kita bawa ke hadapan Allah, Allah bagi-bagi kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dunia dan kita belum pernah minta maaf dan mereka belum memaafkan kita. Summa faniyat, kemudian habis semua pahala kita. Qabla ya ayuk doma alai, sebelum selesai pembayaran, sebelum selesai masih banyak orang yang belum kita, udah habis pahala kita. Lalu bagaimana mereka yang tadi belum kita bayar itu? Pahala kita sudah habis. Ya. Ukhidha min khotoyahum, Allah ambil dosa-dosa mereka, ini buat kamu. Dosa mereka ini buat kamu. Dosa mereka buat kamu. Ya. Faturihat, ini penuh di depan kita nih, Allah campakkan semua dosa-dosa. Jadi kita berangkat bawa pahala 3 karung, kita ternyata bawa dosa 10 karung. Malah minus ya. Malah minus kita. Dosa kita malah bertambah-tambah. Ya, faturiha finna, Allah lempar kita ke dalam api neraka. Nauzubillah. Maka itu hebatnya di Nusantara ini, di Indonesia ini. Ya, selain Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kita ada lebaran. Entah lebaran mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa. Ya, halal bihalal, entah bahasa apa, tapi pokoknya judulnya adalah ayo saling memaafkan satu sama lain agar bersih, kita tidak ada yang lain. Sehingga ya tadi dosa-dosa besar kita jauhi dan dosa-dosa kecil kita semua akan diampuni. Jadi tadi dosa besar itu selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua durhaka, dan kepada sesama manusia, perbuatan-perbuatan kita. Yuk kita cek lagi sahabat, kita review lagi perbuatan kita. Adakah yang belum kita minta maafkan? Karena kalau itu belum diminta maaf, dosa kecil kita belum termaafkan. Itu ya guys. Demikian pertemuan kita untuk kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang yang selalu dapat menjaga lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.